Muawiyah, dan Muawiyah adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang baik, ya, seorang pemimpin yang saleh, ya. Dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tersentuh mendengar sabda Nabi itu, ya, ada peringatan, ya, nasihat yang secara tulus disampaikan secara langsung empat mata oleh Amr bin Murrah. Ia datangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia sampaikan hadis ini, tidak ada seorang pemimpin atau penguasa yang menutup pintunya dari orang-orang yang punya kebutuhan dan orang-orang miskin, ya, orang fakir, maka Allah akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya. Maka semenjak itu Muawiyah menunjuk seorang wakilnya untuk mengurusi kebutuhan masyarakat. Nah, hendaknya beginilah seorang pemimpin, ya, ketika disampaikan kepadanya Allah, firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya, maka ia segera melaksanakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, menerima nasihat yang baik, ya, dari ulama, ya, dari orang-orang yang berilmu, hingga dengan kebaikannya itu maka baiklah seluruh rakyat. Demikian ikhwan fillah, para pendengar yang budiman. Jadi dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi ikhwan fillah, ya, terdapat ancaman yang keras, ya, celaan dan peringatan yang keras terhadap pemimpin-pemimpin zalim yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya amanah untuk memerintah rakyat, tapi mereka justru mengkhianati, ya, menyia-nyiakan, mendolimi, menipu, membohongi rakyatnya, ya. Misalnya para penguasa itu selalu memberi iming-iming, janji-janji yang tak pernah ditepati. Nah, seperti, ya, ini oleh karena itu banyak pemimpin yang terhinggapi dengan penyakit nifak. Idza haddasa kadzaba, ya, jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia tidak tepati. Wa idza utumina khan, jika diberi amanat dia khianat. Ya, hendaklah itu dihindari, ya, sifat-sifat nifak seperti ini yang banyak menghinggapi para penguasa. Baik, oleh karena itu semua hamba yang terzalimi akan menuntut mereka pada hari kiamat kelak, ya. Apalagi orang-orang yang dizalimi ini, ya, doanya itu kan tidak ada hijab antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai hakim, sebagai dai, sebagai muallim, sebagai guru, ya, pesan terakhir yang disampaikan oleh Nabi kepadanya adalah ittaqi da'watal madlum. Ya, hindarilah, jagalah dirimu dari doa orang yang dizalimi. Artinya jangan sekali-kali berbuat zalim kepada bawahan, kepada orang yang engkau pimpin, ya. Sesungguhnya fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada doa tirai penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya itu makbul. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sebagai seorang penguasa hendaklah ia berlaku adil dan baik terhadap rakyatnya, memperhatikan segala kebutuhan mereka, karena itu sudah merupakan tugasnya, ya, yaitu melayani rakyatnya, bukan rakyat melayani penguasa. Ya, tapi penguasalah, pemimpinlah yang melayani rakyatnya. Mereka adalah pelayan. Itulah dia Allah Ta'ala bebankan kepada mereka. Nah, demikian. Nah, sepantasnya juga seorang pemimpin dan penguasa itu wa iyyakum jami'an. Faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah seorang pemimpin selayaknya dan sepantasnya untuk senantiasa membuka pintu untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, mendengar laporan-laporan orang-orang yang terzalimi, yang mengadukan kasus-kasusnya kepada mereka. Ya, karena itu merupakan kewajibannya dan merupakan hak dari rakyatnya. Ya, merupakan hak rakyatnya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan keadilan dari penguasa.
Demikian ikhwan fillah azani Allah wa ikum jami'an. Ya. Barang siapa pemimpin, ya siapa saja pemimpin yang menutup pintunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman terhadap pemimpin ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman terhadap pemimpin ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya dan tidak akan diperkenankan segala permohonannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Demikian ancaman yang besar terhadap pemimpin yang selalu menutup diri terhadap rakyatnya, tidak mau mendengar keluhan-keluhan rakyatnya. Nah, kemudian setiap kezaliman, kejahatan dan penipuan yang dilakukan oleh para pemimpin akan menghalanginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini jelaslah bahwa dosa mereka ini lebih besar daripada pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diberikan kepada umat beliau yang melakukan dosa besar. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, berkhianat terhadap rakyat. Pemimpin yang berkhianat terhadap rakyatnya ini merupakan mengkhianati rakyat, itu merupakan suatu perbuatan dosa yang besar. Nah, kemudian juga sebagai seorang pemimpin, mereka tidak boleh selalu mencari-cari kesalahan rakyat. Mencari-cari kesalahan rakyat. Nah, ini sering kita dapati dari para pemimpin, mereka suka mencari-cari kesalahan rakyatnya. Padahal ini adalah suatu perbuatan yang salah dan termasuk bentuk kezaliman seorang penguasa terhadap rakyatnya. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka inittaba'ta awratil muslimin afsadtahum aw kitta an tufsidahum. Sesungguhnya apabila kamu selalu mencari-cari kesalahan kaum muslimin, berarti kamu telah merusak mereka atau kamu hampir membuat mereka rusak. Demikian juga seorang amir, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Kathir bin Murrah dan Umar bin Aswad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal amir idza bittagha ar-ribah finnas afsadahum. Sesungguhnya seorang pemimpin apabila ia selalu curiga terhadap rakyatnya, berarti ia telah merusak mereka. Mencari-cari kesalahan rakyatnya untuk semata-mata untuk melampiaskan ataupun menjatuhkan hukuman terhadap mereka tanpa kesalahan yang mereka lakukan, karena biasanya rakyat jelata tidak punya kekuasaan apa-apa, mereka pasrah terhadap apa yang mereka terima, perlakuan yang mereka terima dari penguasanya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, pemimpin seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka bahwa ia telah merusak kaum muslimin. Mereka telah merusak rakyatnya sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ikhwan fillah, haram hukumnya penguasa itu mencari-cari kesalahan rakyat. Karena itu dapat membuat mereka rusak. Demikian ikhwan fillah. Abu Ja'far At-Tahawi berkata di dalam kitab Mushkilul Athar, beliau mengatakan seolah-olah jika seorang pemimpin mencari-cari kesalahan rakyat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya, maka rakyat pun akan meniru apa yang ia lakukan, dan tentunya hal itu akan merusak tatanan masyarakat. Nah, demikian khonifuddin. Baik. Dan pemimpin dan para aparat, aparat pembantunya yang mencari-cari kesalahan rakyatnya, lalu menuduh rakyatnya berbuat salah tanpa bukti, tanpa dosa yang mereka lakukan, maka tuduhannya tidak dapat diterima.
Ya, berdasarkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya didatangkan ke hadapan beliau seorang laki-laki. Lalu dikatakan kepada beliau, dari jenggot orang ini menetes minuman khamar. Ya, seorang laki-laki dibawakan, didatangkan, dihadapkan kepada beliau. Lalu dikatakan kepadanya, kami telah menemukan jenggot orang ini telah menetes padanya khamar. Maka Abu Mas'ud berkata, kami telah dilarang untuk memata-matai seseorang. Tetapi jika ada bukti yang jelas, maka kami akan menghukumnya. Jadi, ikhwan fillah, satu sikap dan perilaku yang sangat buruk dari penguasa adalah dia memata-matai rakyatnya, lalu dia mencari-cari kesalahan rakyatnya dan menjebak rakyatnya ya agar jatuh dalam hukuman. Ya, nah ini adalah satu perbuatan yang salah ya. Nah demikian. Taib ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan itu termasuk kita katakan sebentuk kezaliman ya dari seorang penguasa terhadap rakyatnya. Ya, dan juga tadi ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, barang siapa yang mencari-cari aurat kaum muslimin, yaitu kesalahan-kesalahan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar ya aibnya atau rahasianya walaupun sampai ya ke dalam kamarnya. Nah, itu adalah ancaman ya orang-orang yang suka mencari-cari, membongkar aib dan kesalahan rahasia kaum muslimin ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan juga penguasa itu tidak boleh mengambil keputusan hukum ya dalam keadaan dia marah, emosi. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahkumu ahadun bainas naini wa huwa ghadban. Janganlah seseorang itu mengadili dua orang yang bertikai sementara ia dalam keadaan marah. Nah, demikian juga ia tidak boleh berlaku semena-mena di dalam menjatuhkan hukum. Ya, ia tidak boleh semena-mena di dalam menjatuhkan hukum. Artinya dia harus mendengar dari kedua belah pihak. Ya, artinya dia harus mendengar dari kedua belah pihak yang bertikai. Janganlah dia berat sebelah di dalam hukum, yang mana ini merupakan suatu kezaliman, ya, bentuk-bentuk kezaliman ya di dalam hukum. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian pula penguasa ya dan aparat-aparatnya diharamkan menerima uang suap ya dalam menetapkan keputusan atau di dalam ketika dia memegang jabatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain ya di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan dosa, dengan jalan berbuat dosa, secara kita katakan tidak hak ya, dengan dosa padahal kamu mengetahuinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi ya yang mana mereka ya, Allah Subhanahu wa taala sebut sama'una lil kadhibi aqaluna lis-suhti. Mereka itu orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong, isu-isu ya yang sekarang ini coba lihat banyak ya beredar ya, manusia ya, dikondisikan suka mendengar isu-isu ya, desas-desus yang tidak jelas, kabar-kabar kaleng atau kabar-kabar burung. Ya, itu adalah sifat orang-orang Yahudi. Kemudian akaluna lis-suhti, banyak memakan yang haram. Al-Khattabi ketika menafsirkan ayat ini yaitu mereka suka memakan suap, mereka suka memakan riswah. Nah, demikianlah orang-orang Yahudi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ya orang-orang yang menyuap dan menerima suap. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Hurairah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya penyuap
dan yang menerima suap. Pemimpin yang menerima suap, ikhwan fillah. Jadi haram hukumnya bagi penguasa itu menerima suap, ya, termasuk juga menerima hadiah, ya, ketika ia menjabat. Ini termasuk ya kategori harta yang gulul, hadayal umal minal gulul, ya, hadiah yang diterima oleh ya umal, para pegawai atau pejabat, itu termasuk gulul, dan itu termasuk bentuk-bentuk kezaliman yang harus dihindari oleh setiap penguasa, ya khonifuddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, begitulah beratnya ya menjadi penguasa. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan tadi, awwaluha malamah, awsatuha nadamah, wa akhiruha ya khizyun yaumal qiyamah. Ya, awalnya itu penuh dengan celaan, caci maki, kemudian pertengahannya ya diliputi dengan penyesalan, dan ditutup akhirnya dengan kehinaan ya pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat. Demikian ikhwan fillah. Maka dari itu ya Islam melarang ya umatnya untuk meminta jabatan. Ya, dilarang ya meminta jabatan. Ya, meminta jabatan itu dilarang. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita ya larangan ya meminta jabatan itu. Nah, kalau kita lihat nanti ini berbanding terbalik ya dengan keadaan ya sekarang ini, di mana orang-orang justru mengatakan pilihlah aku. Ya, nah demikian. Kalau dulu ya mereka mengatakan aku bukan pilihan, namun sekarang orang-orang mengatakan pilihlah aku. Nah, dan demikian ikhwan fillah. Ya, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, aku dan 2 orang dari kaumku datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka berkata, ya Rasulullah, angkatlah kami sebagai pejabatmu. Ya, satu orang lagi mengucapkan perkataan yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna la nuwalli hadza man sa'alahu wala man harasa alaihi. Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Ya, demikian juga Abdurrahman bin Samurah ya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda kepadaku, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Wahai Abdurrahman, jangan sekali-kali engkau minta jabatan. Sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau memintanya, maka jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Ya, yaitu tanpa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Namun apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, bukan karena engkau yang memintanya, bukan karena engkau berambisi mendapatkannya, maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya, yaitu engkau akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya di dalam melaksanakannya. Nah, demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian selalu berambisi untuk menjadi penguasa. Wa satakunu nadamatun yaumal qiyamah. Padahal ya, itu akan membuat kalian menyesal nanti di hari akhirat. Ya, kelak kalian akan menyesal atas jabatan itu. Ya, jadi ini suatu hal yang kontradiktif. Kalian berambisi untuk menjadi penguasa, mendapatkan kekuasaan, namun justru padahal itu akan membuat kalian menyesal nanti pada hari kiamat. Ya, Nabi mengatakan fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Sungguh hal itu ibarat sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan. Ikhwani fiddin, azza wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya khususnya kepada orang-orang yang memang tidak mampu dan tidak kuasa untuk memegang jabatan itu dan tidak cakap untuk memegang jabatan atau kepemimpinan, untuk tidak mengambilnya ataupun berambisi untuk mendapatkannya. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah Anda berminat memberiku sebuah jabatan?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk-nepuk pundakku dan bersabda,